sedap dari Wingspot. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Gufran Lama Taha dan juga juru kamera Arif dari Makassar, Sulawesi Selatan, serta ada Wiwi Kloresa dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu. Selamat siang Gufran, cerita menarik apa dari sana siang ini? Selamat siang Mercy dan juga saudara, ada dua informasi utama kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara siang hari ini. Kita ke informasi yang pertama. Mercy, Lebaran merupakan momen yang ditunggu oleh umat muslim dan biasanya dihidangkan dengan makanan yang menggugah selera. Nah, makanan khas di Sulawesi Selatan yang hadir saat hari raya ini adalah ikat buras dan juga mabaca kangre ataupun juga ritual memanjatkan doa makan saat Idul Fitri. Tradisi ikat buras dilakukan warga di Kecamatan Galeisong Utara, Kabupaten Takalar untuk disantap di Hari Raya Idul Fitri. Buras atau biasa disebut burasa, terbuat dari bahan dasar beras yang dimasak dengan santan. Saat setengah matang, nasi diangkat lalu didinginkan sebelum dibungkus dengan daun pisang. Mengikat buras bersama keluarga sudah menjadi tradisi jelang Lebaran. Mereka berbagi tugas untuk mengisi daun pisang, menggulung, mengikat buras, hingga memasak buras yang membutuhkan waktu 4 jam. Tradisi setiap tahunnya, satu keluarga bikin buras supaya cepat selesai. Kalau nasinya dimasak setengah matang, lalu dibungkus daun pisang. Setelah itu dimasak lagi sampai matang. Mak baca kangre atau memanjatkan doa makan saat Lebaran sudah menjadi tradisi turun-temurun. Buras dan lauk pauk ditata di dalam talang besar dan tetua adat memanjatkan doa sebagai ungkapan rasa syukur dan untuk keluarga yang sudah meninggal. Ya, kalau sudah Lebaran kan diadakan itu sermaca turun-temurun mendoakan orang tua yang sudah mati, meninggal. Usai memanjatkan doa, makanan yang terhidang lalu disantap bersama keluarga dan tetangga yang hadir. Berkumpul dan berbagi cerita bersama keluarga menjadi momen yang ditunggu saat perayaan Idul Fitri. Nila Rustam, Kompas TV, Takalar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, di Kabupaten Goa, Istana Balalompoa terdapat Al-Quran yang sudah berusia 400 tahun. Al-Quran ini ditulis tangan dan tintanya berasal dari biji mangga dan juga tanah liat. Al-Quran berusia 400 tahun ini tersimpan rapi di Istana Balalompoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Al-Quran jadi bukti jejak penyebaran agama Islam di masa Raja Goa ke-14.
Al-Quran ini dipelopori oleh ulama bernama Syekh Abdullah As-Sufi Al-Din sekitar tahun 1625. Al-Quran kemudian ditulis dengan menggunakan tinta berbahan biji mangga dan juga tanah liat. Di masa Raja Goa Mangarangi Den Manrabiah atau Sultan Alauddin, Al-Quran ini dijadikan pedoman pihak kerajaan saat menyebarkan agama Islam ke seluruh wilayah kekuasaan Raja Goa. Jadi setelah kerajaan Goa Tallo sebagai kerajaan Islam menerima Islam, maka dilakukanlah beberapa kegiatan-kegiatan untuk lebih siarnya agama Islam sendiri, yaitu harus ada Al-Quran yang jadi pegangan, juga beberapa risalah yang berkaitan pembelajaran agama Islam itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1603 dinyatakan bahwa simbol daripada keislaman di kerajaan Goa, sekalipun Goa belum menerima Islam pada tahun tersebut, tapi Raja Goa sudah memiliki toleransi terhadap tamu-tamu kerajaan yang notabene adalah orang-orang Islam. Sebagai peninggalan sejarah, Al-Quran ini nantinya akan diserahkan ke pihak yang berwenang agar kelestariannya tetap terjaga. Aziz Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Itulah tadi dua informasi kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Anda. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, kita bergeser ke Pekalongan, Jawa Tengah. Wiwik, selamat siang. Ada cerita menarik apa pada momen libur Lebaran ini dari Pekalongan? Baik, selamat siang Mercy dan juga saudara. Ada dua sorotan dalam Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Sorotan yang pertama, saudara, para pemudik yang masih libur Lebaran berburu berbagai jenis baju batik di Pasar Batik Setono, Pekalongan, Jawa Tengah. Pasar Batik Setono diburu untuk oleh-oleh karena beragam jenis kain batik dan juga harganya terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Pasar Batik Setono terletak di pintu keluar tol Pekalongan. Di sini, pembeli bisa memilih jenis-jenis kain batik dari mulai daster, kemeja, sampai dengan kebaya. Di sini pengunjung pasar bisa membeli kain batik sesuai kondisi dompet. Pasalnya, ada baju sampai daster yang dijual Rp100.000 mendapatkan 3 buah. Bahkan, jika pengunjung ingin membeli kain batik tulis yang harganya sampai ratusan ribu rupiah juga bisa membeli di pasar batik ini. Untuk motif batik di Pasar Setono banyak pilihan yang bisa dibawa untuk oleh-oleh sanak keluarga. Karena di sini toko-tokonya banyak banget ya, terus juga di sini banyak banget variasi batiknya, jadi kayak lumayan ya buat opsi-opsi mau pilih yang mananya. Itu juga ini juga menarik sih, kayak warna-warni gitu, batiknya keren. Menurut salah seorang pedagang di pasar batik, biasanya pemudik akan mulai ramai sejak 3 hari sebelum Lebaran sampai seminggu setelah Lebaran. Biasanya pemudik yang membeli baju berjenis daster karena harganya murah dan banyak pilihan motif. Harganya standar. Standar ya. Kalau perbedaan batik Pekalongan dengan batik-batik lain, kenapa diburu pemudik? Kenapa? Ya mungkin sekarang punya khas sendiri kali ya. Punya khas ya. Didirikannya Pasar Grosir Setono adalah untuk menampung pengusaha kecil dan menengah untuk memasarkan produksi batik. Karena sebelumnya produksi batik yang berada di kota Pekalongan justru banyak dijual di luar kota. Pasar Grosir Setono merupakan bangunan yang dulunya adalah bekas pabrik tekstil yang sudah lama tidak beroperasi. Saat ini Pasar Grosir Setono merupakan tujuan wisata belanja yang sudah beroperasi sejak awal tahun 2000. Lebih ramainya ini di tahun-tahun yang lalu, para pemudik ini berbelanja ataupun berkunjung di Pasar Grosir Setono lebih dari yang sebelum Lebaran. Jika Anda yang sedang mudik Lebaran atau melintas di Pantura, Kota Pekalongan, bisa dicoba belanja di Pasar Batik Setono. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Baik, sorotan selanjutnya, saudara, saat Lebaran tiba, wilayah Pantura, Brebes, dan Tegal, Jawa Tengah mempunyai tradisi unik, yaitu nyadran. Tradisi nyadran ini adalah saudara atau keluarga yang lebih muda harus berkunjung ke keluarga yang lebih tua.
Dan keluarga yang berkunjung ini harus membawa bingkisan saat bersilaturahmi. Seperti salah satu keluarga asal Brebes yang masih menjaga tradisi nyadran pada saat lebaran yang mengunjungi saudara yang lebih tua ke Kelurahan Procot, Selawi, Kabupaten Tegal. Para pelancong yang saat ini pulang kampung untuk berlebaran silaturahmi membawa bingkisan. Barang bingkisan ini wajib untuk pemudik yang melakukan tradisi nyadran. Isinya beragam, ada teh, gula, sirup, sampai kue kering yang diberikan ke saudara yang lebih tua. Tradisi ini memang sudah menjadi budaya di hari Lebaran, karena selain untuk bermaaf-maafan juga bisa menyambung silaturahmi. Nyadran. Nyadran ya? Iya. Biasanya tradisi nyadran itu bawa apa aja ini? Itu cangkingan, kayak gula teh, dan lain-lain. Dan sepalengan, ya semacam kayak gitu. Tradisi nyadran merupakan kearifan lokal, terutama bagi warga Brebes dan Tegal yang sudah ada sejak dahulu. Biasanya para perantau rindu akan sanak saudara di kampung halaman dan saat lebaran akan dikunjungi. Mereka yang dikunjungi merupakan saudara yang lebih tua seperti kakak atau saudara orang tua. Ya tradisi nyadran itu kan sudah dulu ya. Sejak dulu ya, kalau buat keluarga saya ya setiap tahun alhamdulillah main ke sinilah. Ponakan-ponakan, kakak adik ini sempat hari ini pas kebetulan bisa mainlah ke sini. Tradisi nyadran biasanya diakhiri dengan memberikan salam tempel kepada anak-anak. Tujuannya ikut berbagi kebahagiaan pada saat momen libur lebaran. Ari Himawan, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Demikian tadi dua sorotan dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah, kembali ke studio Mercy. Terima kasih tim Biro Kompas TV Pekalongan Jawa Tengah, Wiwi Kloresa, dan sebelumnya ada tim Biro Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan, ada Gufran Lamataha yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara.